wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Sylvia. Saya dari kelas 6B. Saya di sini akan mengerjakan salah satu tugas mata kuliah dari bimbingan klasikal. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah baik ya. Semoga anak-anak tetap dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya. Oh iya, pagi ini anak-anak, Ibu akan membahas tentang kesehatan mental. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita masuk ke pembelajarannya, Ibu absen dulu ya. Di sini hadir semua? Enggak. Oh, ada yang nggak hadir ya? Iya. Oke, baik. Ibu absen dulu ya. Iya, Bu. Ida, Hadir. M. Andri, Hadir. Nisa. Sakit, Bu. Oh, sakit ya? Iya. Dari kapan? Hari ini. Oh, baru sehari aja ya? Iya. Musarraf, Hadir. Muhammad Teddy, Hadir. Malana, Hadir, Bu. Rivian, Hadir. Irfan, Hadir. Revi, Hadir, Bu. Aisyah, Hadir. Husnul, Hadir. Muhammad Fajri. Sakit, Bu. Sakit? Iya. Dari kapan? Dari kemarin. Dari kemarin, berarti 2 hari ya? Iya. Hayati Nufus, Hadir. Faizullah, Hadir. Safa, Hadiro. Dewi Puspita, Hadir. Lutfi Al-Fatah, Hadiro. Khairul Ibnu, Hadir. Ilham, Hadir. Ashori Ashilhad, Hadir. Siti Rohmah, Hadir, Bu. Rika Putri, Hadiro. Nuriman, Hadir. Faujan. Hadir. Oke, jadi yang nggak hadir 2 orang ya. Iya, Bu. Alasannya sakit ya. Iya. Oke, baik. Oke, baik anak-anak. Sebelum kita berlanjut ke tahap selanjutnya, kita harus tahu dulu nih pengertian dari bimbingan klasikal. Nah, bimbingan klasikal merupakan kegiatan layanan yang diberikan kepada rombongan belajar yang dilaksanakan secara tatap muka antara guru dan peserta didik. Nah, metode dari bimbingan klasikal ini yaitu seperti contohnya berdiskusi, bermain peran, dan eksplorasi. Nah, anak-anak, bimbingan klasikal ini bersifat pengembangan, pencegahan, dan pemeliharaan. Nah, dalam pelaksanaan bimbingan klasikal ini, guru perlu menyusun RPL dan laporan bimbingan klasikal. Untuk contoh, laporan RPL dan laporan bimbingan klasikal akan kita bahas saat ini. Nah, ada pula tujuan dari kegiatan bimbingan klasikal ini, yaitu untuk membantu peserta didik dapat mencapai kemandirian di kehidupannya dan perkembangan yang utuh secara optimal. Oke, baik anak-anak. Ibu di sini menggunakan metode atau pendekatan berupa contextual learning, yaitu di mana fungsinya pendekatan ini untuk pemahaman dan pengembangan. Nah, di sini tujuannya ada 5, yaitu yang pertama, setelah mengisi instrumen tentang kesehatan mental, siswa bisa mempelajari tentang kesehatan mental. Lalu yang kedua, setelah siswa mendapatkan informasi dengan menonton video, siswa bisa memahami tentang kesehatan mental. Lalu yang ketiga, setelah siswa mendengar dan melihat tentang kesehatan mental melalui PowerPoint, siswa bisa menerapkan kesehatan mental yang dimilikinya. Lalu yang keempat,
Setelah berdiskusi kelompok, siswa mampu menjelaskan kembali tentang kesehatan mental. Lalu tujuan yang terakhir atau tujuan kelima, siswa mampu memanage kesehatan mentalnya. Nah, selanjutnya topik bahasan. Topik bahasan yaitu topik yang berada di pembelajaran ini. Ada apa aja sih? Nah, yang pertama mengenal kesehatan mental. Yang kedua, definisi dari kesehatan mental. Yang ketiga, pencegahan dari kesehatan mental. Yang keempat, gejala dari si kesehatan mental. Yang kelima, yaitu mengungkap penyebab dari si kesehatan mental. Lalu selanjutnya ada pengembangan kehidupan efektivitas sehari-hari. Yang pertama, agar siswa mengenal apa itu kesehatan mental. Lalu yang kedua, agar siswa menerapkan secara optimal dari kesehatan mentalnya. Lalu yang terakhir, siswa dapat bersemangat kembali dan dapat mempraktekannya kepada orang lain. Lalu selanjutnya ada penanganan kehidupan efektivitas sehari-hari terganggu. Yang pertama, untuk menghindari ketidaktahuan dan ketidakpahaman siswa tentang kesehatan mental. Lalu yang kedua, untuk tidak terjadinya permasalahan pada kesehatan mental. Lalu yang terakhir, untuk mencegah karakteristik negatif yang terjadi pada siswa. Ya. Selanjutnya, sasaran penilaian hasil layanan. Nah, di dalam sasaran penilaian hasil layanan ini terdapat CAS, kehidupan efektif sehari-hari. Nah, di dalam CAS ini ada bagian dari AKURS. AKURS itu yaitu acuan, kompeten, usaha, rasa, dan sungguh-sungguh. Nah, yang pertama acuan. Nah, maksud dari acuan ini adanya dan kegunaan oleh siswa untuk mengetahui kesehatan mental. Lalu selanjutnya ada kompetensi. Nah, di dalam kompetensi ini apa yang harus dilakukan untuk menerapkan dari kesehatan mental. Lalu selanjutnya ada usaha. Di dalam usaha ini yaitu siswa memahami PowerPoint untuk mengetahui kesehatan mental. Selanjutnya ada rasa. Rasa ini siswa merasa sudah memahami dan sudah mengerti gitu tentang pentingnya untuk mengoptimalkan kesehatan mental. Lalu yang terakhir sungguh-sungguh, yaitu di mana siswa bersungguh-sungguh untuk mengoptimalkan pentingnya kesehatan mental. Lalu di sini ada kehidupan efektivitas sehari-hari terganggu. Nah, di sini dimaksudkan untuk mencegah ketidaktahuan guna untuk pentingnya mengembangkan dari si kesehatan mental. Lalu selanjutnya ada ridho Tuhan, bersyukur, ikhlas, dan tabah. Jadi maksudnya di sini kita meminta ridho Allah gitu supaya bisa menjalankan kesehatan mental dengan baik. Oke, selanjutnya kita langsung saja ke intinya. Jadi di sini pengertian dari kesehatan mental. Apa anak-anak ada yang tahu pengertian dari kesehatan mental? Oh, iya Wildan. Apa? Oh, jadi menurut Wildan, kesehatan mental itu orang yang selalu berpikir positif terhadap orang lain. Ya, betul. Terima kasih Wildan. Selanjutnya ada lagi? Oh iya Brian. Iya Brian, silakan utarakan. Oh, jadi iya betul. Ya, maksud dari Brian mengatakan bahwa kesehatan mental itu orang yang selalu berbuat baik kepada orang lain. Terima kasih Brian. Ada lagi? Oh, Gina silakan. Iya betul. Jadi menurut Gina, kesehatan mental itu yaitu kesehatan yang tidak mengganggu efektivitas sehari-harinya. Ya itu pengertian dari anak-anak itu semuanya benar. Nah, jadi salah satu ciri dari kesehatan mental ini tidak terganggunya kehidupan efektivitas sehari-harinya. Nah, jika kesehatan mentalnya terganggu, biasanya akan timbul penyakit mental
atau gangguan mentalnya. Nah, gangguan mental ini bisa juga berhubungan seseorang dalam mengambil pilihan, berhubungan dengan orang lain, lalu dapat memicu untuk menyakiti dirinya sendiri. Beberapa jenis gangguan mental ini yang sering umum kita temukan yaitu seperti gangguan bipolar, gangguan kecemasan, gangguan stres, lalu ada gangguan pasca trauma, lalu ada juga gangguan obsesif kompulsif dan juga psikosis, lalu ada juga gangguan yang lainnya. Oke, baik anak-anak, yang sudah Ibu jelaskan tadi itu pengertian dari kesehatan mental. Oke, pinter, kesehatan mental. Lalu kita masuk ke dalam gejala kesehatan mental. Nah, di dalam gangguan kesehatan mental ini dapat diawali dengan beberapa ciri, yaitu berkelahi dengan keluarga atau teman-teman. Lalu ada juga delusi, paranoia, dan halusinasi. Ada juga kehilangan kemampuan untuk berkonsentrasi, ketakutan, kekhawatiran, dan merasa bersalah yang selalu menghantui. Ketidakmampuan untuk menangani stres atau ketergangguan yang dialami sehari-hari. Lalu marah berlebihan dan selalu melakukan kekerasan. Memiliki pengalaman atau kenangan buruk yang susah dilupakan. Mempunyai pikiran untuk menyakiti diri sendiri dan orang lain. Menarik diri dari orang-orang dan kegiatan sehari-hari. Mempercayai sesuatu atau mendengar yang tidak benar. Lalu mengalami nyeri yang tidak dapat dijelaskan. Merasa bingung, pelupa, marah, khawatir, cemas, takut yang tidak biasa. Lalu merasa sedih, tidak berdaya, dan tidak punya harapan. Lalu merokok, menggunakan alkohol lebih dari biasanya, lalu hingga sampai ke narkoba. Perubahan drastis dalam makan, seperti dia drastis selalu makan banget atau makan sedikit gitu. Lalu mengalami perubahan seks. Lalu ada rasa lelah yang signifikan seperti energi menurun gitu. Lalu yang terakhir, tidak dapat memahami situasi dan orang-orang. Oke, anak-anak, yang sudah Ibu jelaskan tadi itu bagian dari gejala kesehatan mental. Lalu selanjutnya kita masuk ke dalam penyebab kesehatan mental. Nah, ciri umum dari penyebab kesehatan mental ini antara lain cedera kepala, bisa juga dari faktor genetik atau yang mempunyai gangguan dalam keluarganya, kekerasan dalam rumah tangga atau pelecehan lainnya, kekerasan pada anak atau dia mempunyai riwayat kekerasan pada masa kanak-kanak, mengalami diskriminasi atau stigma, mengalami kehilangan atau kematian seseorang yang sangat dekat, mengalami kerugian sosial atau kemiskinan dan uang, merawat anggota keluarga atau teman yang kronis, pengangguran, kehilangan pekerjaan atau tunawisma, pengaruh zat racun atau masalah-masalah yang dapat mengganggu otak, stres berat yang dialami dalam waktu yang lama, tinggal di perumahan atau lingkungan yang buruk. Kalau kita bicara gangguan mental, berarti kan dia udah terganggu ya dalam arti kemampuan dia berpikir, kemampuan dia merasa, dan dari aspek perilakunya juga udah menimbulkan suatu gangguan sehingga dia tidak bisa perform lagi seperti dia sebagaimana dulunya atau dia sebagaimana saat dia ya dalam kondisi baik-baik aja. Kalau memang
kasusnya itu membutuhkan pengobatan dalam arti misalnya berat dan memang dia membutuhkan pengobatan, maka tentu kita akan memberikan pengobatan. Tapi yang kedua adalah kita juga memberikan psikoterapi sih. Psikoterapi artinya adalah terapi dengan pendekatan psikologis kan ya. Apakah bersifat dia suportif, mendukung yang tadi egonya dia agar semakin hari semakin bertambah kuat sehingga dia mampu menghadapi kenyataan hidupnya, atau merekonstruksi atau mereedukasi dia tentang mana sih cara berpikir yang baik, mana sih daya adaptasi yang lebih tepat sehingga dia bisa mengaplikasikan dalam kehidupan dia sehari-hari. Oke, baik anak-anak. Yang sudah Ibu jelaskan tadi itu bagian dari penyebab kesehatan mental. Lalu selanjutnya kita masuk ke tahap terakhir, yaitu pencegahan dari gangguan mental atau kesehatan mental ini. Beberapa upaya yang dapat mencegah dari gangguan mental antara lain: yang pertama, melakukan aktivitas dan kegiatan secara fisik. Lalu yang kedua, membantu orang lain dengan tulus. Lalu yang ketiga, memiliki pikiran yang positif. Lalu selanjutnya, memiliki kemampuan untuk mengatasi masalah. Selanjutnya, mencari bantuan profesional jika diperlukan. Menjaga hubungan baik dengan orang lain. Lalu yang terakhir, menjaga kecukupan tidur dan istirahat. Oke, baik anak-anak. Pengertian yang sudah Ibu jelaskan tadi itu bagian dari pencegahan kesehatan mental. Nggak sih dari lo yang pernah terlibat dalam percakapan kayak gini? Kayaknya gue bipolar deh. Loh, kok lo bisa nganggap gitu? Iya nih, gue ngecek di internet, terus kayaknya gue tuh bipolar disorder deh. Mungkin lo pernah terlibat dalam percakapan ini, atau mungkin pernah ngedenger at least sekali lah ketika teman lo mungkin mencoba mendiagnosis dirinya sendiri atas penyakit fisik atau gangguan mental yang mereka punya. Sekarang kayaknya emang cukup marak sih orang mengira bahwa mereka punya gangguan mental. Tapi ya udah, mereka mendiagnosis diri mereka itu cuman gara-gara nyari informasi di internet. Di satu sisi itu apa sih? Yang terjadi ketika self-diagnosis adalah orang-orang itu mendiagnosis diri mereka sendiri bahwa mereka itu punya gangguan psikologis, tapi tanpa bantuan profesional, atau bahkan cuman berdasarkan fakta-fakta dari internet yang sumbernya pun belum tentu kredibel gitu. Nah, gak jarang self-diagnosis ini terjadi dengan mencocokkan gejala yang dirasakan sambil nyari-nyari di internet. Lalu setelah itu langsung dengan cepat ngambil kesimpulan, oh ya gue depresi gitu. Padahal lo belum sama sekali konsultasi dengan tenaga profesional. Nah, permasalahan ini sebenarnya juga bukan permasalahan yang baru, tapi karena adanya internet, ini jadi semakin marak muncul gitu. Salah satu psikolog di India itu menegaskan bahwa internet itu seharusnya bukan dijadikan alat untuk melakukan self-diagnosis, tapi sebenarnya sebagai alat untuk menambah pengertian mengenai penyakit atau gangguan. Jadi hasil akhirnya tuh bukan diagnosis diri sendiri, tapi untuk ditanyakan lebih lanjut ke dokter atau tenaga profesional lainnya. Jadi tujuannya tuh untuk menambah pengetahuan gitu ya, bukan untuk diagnosis. So, jangan dulu nge-label sebelum emang lo tahu pasti dan didiagnosis gangguan tersebut. Karena sebenarnya cukup bahaya kalau lo melakukan self-diagnosis terhadap gangguan psikologis. Selain misdiagnosis itu, jadi lo salah ngediagnosis, lo bisa aja mengabaikan simptom-simptom lain, gejala-gejala lain yang nggak kelihatan karena mungkin lo nggak terlatih untuk itu kan. Bisa juga dampaknya jadinya berusaha mengobati diri sendiri dengan cara yang salah. Dan yang utama nih, yang paling krusial dampaknya adalah labeling ke diri lo sendiri. Jadinya melabel bahwa iya gue negatif, gue bla 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 bla, yang akhirnya bisa ngaruh ke performa lo di banyak hal gitu. Nah, kenapa self-diagnosis ini bisa terjadi? Selain yang udah sempat gue bahas tadi ya, self-diagnosis ini bisa juga muncul karena adanya keterbatasan biaya, waktu, dan akses terhadap pelayanan kesehatan gitu. Dan juga ketidaktahuan pasien mengenai tenaga medis profesional. Belum lagi jumlah tenaga profesional di Indonesia juga masih kurang gitu. Menurut Tirto, cuman ada 600-800 psikiater dan juga 1.700 psikolog klinis di Indonesia. Jadi cuman ribuan ya, dan mayoritas itu tersebar hanya di Pulau Jawa, terutama di kota-kota besar. Jadi kalau lo ngerasa bahwa pelayanannya masih kurang, ya memang kurang banget gitu. Apalagi kalau dibandingin sama negara maju, let's say Amerika Serikat gitu. Amerika tuh udah punya 25.000 psikiater dan 170.000 lebih psikolog klinis, bahkan itu di tahun 2017 doang. Dan ini disubsidi juga oleh pemerintah.
Tapi apakah self-diagnosis itu adalah hal yang wajar dengan kondisi-kondisi kayak tadi? Emangnya sejauh mana sih self-diagnosis ini boleh dilakukan? Nah, gue bakal ngejelasin tentang guidelines, panduan nih, biar lo gak kena dampak negatif dari self-diagnosis. Apa aja tuh? Pertama, evaluasi informasi yang lo dapet di internet. Seperti yang gue dan lo ketahui, gak semua informasi yang kita dapetin di internet itu bisa kita ambil dan kita cerna 100% mentah-mentah tanpa adanya evaluasi. Bahkan informasi dari 1% pun perlu lo kritisi gitu, perlu lo kritik, apalagi hal-hal yang berhubungan dengan gangguan psikologis serta gejala-gejalanya. Karena sejatinya gangguan psikologis tuh kan kompleks banget ya. Jadi gak bisa disimplifikasi dengan lo lihat di internet doang gitu kan. Untuk awal-awal lo bisa coba ngeidentifikasi nih situs-situs yang gak kredibel atau mungkin situs yang lo pertanyakan kebenarannya. Karena gak jarang situs-situs ini tuh mengandung informasi yang misleading. Lo juga bisa mulai ngebandingin informasi-informasi yang lo dapetin dari situs yang kredibel gitu, dari yang emang mungkin udah terpercaya lah gitu, dan membandingkannya dengan situs-situs lainnya untuk mencari apakah informasinya udah bener dan bisa lo percaya. Yang kedua, coba lo aktif deh ngobrol sama orang yang tahu tentang hal ini. Kalau lo punya teman yang belajar soal psikologi atau aktif di organisasi kesehatan mental, kesempatan ini juga bisa lo pakai buat nanya-nanya ke mereka gitu. Lo juga bisa ikut komunitasnya langsung atau mungkin datang ke acara-acara yang berkaitan dengan hal yang kayak gini. Kayak misalnya datang ke kelas offline 1% gitu. Karena kenapa? Lo mungkin bisa dapat insight yang lebih dalam dari obrolan serta acara yang lo datangi itu. Yang ketiga, pergi ke psikolog atau psikiater. Nah, ini udah opsi paling aman. Terutama kalau lo ngerasa gejala-gejala yang lo alami itu udah ngeganggu keseharian lo. Dan lo sendiri emang punya akses untuk bisa menemui psikolog atau tenaga kesehatan profesional. Coba lo datangi aja terus konsultasi ke psikolog atau ke psikiater. Nah, kalau bisa, lo hindari dulu nih nge-label diri lo sendiri sebelum lo emang didiagnosis sama psikolog atau psikiaternya. Dan coba gunakan informasi yang lo dapetin secara bijak. Sejujurnya, gue sih mengapresiasi dan mendukung lo untuk mencari dan membaca pengetahuan tambahan tentang kesehatan mental. Supaya apa? Supaya wawasan lo luas. Jadi proses pencarian fakta dan data ini nggak 100% negatif. Bukan berarti lo kayak, wah karena gue gak boleh self-diagnosis, gue gak boleh nyari-nyari kayak gitu-gitu ya. Justru gak apa-apa, karena disinilah lo mencoba mencari tahu tentang diri lo, tentang apa yang terjadi. Yang negatif adalah ketika lo udah labeling gitu. Wah, gue depresi, gue apa. Padahal cuman profesional yang bisa nge-label gangguannya. Dan lo mungkin bukan profesional kan gitu. Gue sendiri punya pendapat bahwa sebenarnya proses memanage diri sendiri ini emang jadi urgent dilakukan di negara berkembang yang emang infrastruktur dan sumber dayanya masih kurang gitu. Tadi gue bilang kan ya, kita itu cuman punya ribuan psikolog dan psikiater di Indonesia. Lo bayangin kalau misalnya warga Indonesia yang jumlahnya ada ratusan juta, kita tembak aja nih misalnya 10% orangnya butuh ke psikolog gitu. Ya susah kan buat ditangani. Even 5% doang dari warga Indonesia kalau kena gangguan mental tuh ya gak akan bisa ditampung sama ribuan psikolog dan psikiater ini. Yang notabene juga kualitasnya kita gak tahu gitu kan, apakah bagus atau enggak. Belum lagi aksesnya yang kebanyakan emang di kota-kota besar kayak Jakarta, Bandung, Jogja dan lain sebagainya gitu. Sisanya ya susah. Makanya solusinya adalah self-management lo yang baik sejak dini. Jadi kalau menurut gua, alih-alih lo pergi ke psikolog atau psikiater pas udah kena gangguan, lebih baik lo dari sekarang nih, pas masih sehat lo belajar supaya lo nanti siap menghadapi banyak tantangan di hidup lo, supaya lo jadi keren juga mencapai mimpi lo gitu. Jadi bukan cuma approach kuratif atau mengobati aja kalau udah punya gangguan, tapi juga dilihat nih aspek promotif dan preventifnya. Jadi mencegah dan mempromosikannya itu harus kita lihat gitu. Dan ini sebenarnya udah ada wacananya gitu sejak tahun 2014 baru-baru ini. Undang-undang Kesehatan Jiwa yang diperjuangkan oleh Mbak Novarianti sampai bisa lolos di DPR itu adalah sebuah gebrakan yang menurut gue positif, karena di sana dijabarkan tentang pentingnya promosi dan prevensi atas kesehatan mental. Nah, ini juga adalah alasan kenapa 1% ada, karena gue dan tim 1% percaya bahwa banyak nih hal yang penting yang bisa membuat hidup lo keren dan bisa mencegah lo kena mental illness, tapi nggak diajarin di sekolah. Dan ortu kita juga mungkin belum aware soal ini kan dulu gitu. Jadi di rumah juga gak diajarin ke kita pas kita kecil. Nah, that's why ada 1% buat ngajarin lo semua tentang hal-hal penting dalam hidup yang belum diajarkan di sekolah. Kenapa ini penting? Karena approach promotif dan preventif bakal mengurangi populasi yang rentan akan gangguan mental dan bisa menambah secara signifikan populasi masyarakat yang keren, sehat mental, dan tahan banting menghadapi semua rintangan yang ada dalam hidup. Jadi, gue sebenarnya pengen ngajak lo semua untuk ayo gitu. Gimana caranya biar kita bisa mencegah dan mempromosikan skill-skill ini selagi kita masih sehat, selagi kita gak kena gangguan. Karena kayak tadi, kalau misalnya lo kena gangguan dan 5% aja misalnya orang Indonesia kena gangguan mental, itu psikiater dan psikolog tuh gak bakal cukup buat nanganinnya. Karena cuman ada ribuan doang untuk saat ini untuk menangani ratusan juta warga Indonesia. Makanya cara terbaik adalah dengan belajar sedini mungkin. Dan lo juga bisa jadi salah satu support system yang baik buat temen lo. Lo bisa jadi teman cerita mereka, ngasih
ngasih tahu untuk gak self-diagnosis, ngajak temen lo buat belajar bareng di kelas 1% ya, baik online maupun offline, dan kegiatan positif yang sekiranya bisa bikin orang di sekitar lo itu jadi semakin positif gitu. Karena seperti kata sebuah Oke anak-anak, mungkin itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan. Semoga mudah-mudahan ilmu yang didapat berkah untuk dunia dan akhirat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.